Hai, perkenalkan nama saya Natalina Zaluku, NIM 1950239, semester 2, program studi biologi murni, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Baik, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang tanaman tabar-tabar atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Costus speciosus. Bagian A adalah pengertian dari tanaman tabar-tabar. Tabar-tabar atau Costus speciosus adalah salah satu tanaman yang termasuk ke dalam suku tumbuh-tumbuhan atau Zingiberraceae. Bagian B adalah asal-usul dari tanaman tabar-tabar. Tabar-tabar atau Costus speciosus merupakan salah satu spesies dari genus Costus, di mana Costus adalah genus tumbuhan asli dari Asia Tenggara. Bagian C adalah klasifikasi ilmiah dari tanaman tabar-tabar. Klasifikasi ilmiah dari tanaman tabar-tabar yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberraceae, genus Costus, dan spesies Costus speciosus. Bagian D adalah ciri morfologi dari tanaman tabar-tabar. Ciri morfologi dari tabar-tabar dapat dilihat dari bentuk dan ukuran batang, daun, bunga, buah, biji, rimpang, dan akarnya. Yang pertama dari batang. Batangnya memiliki tinggi dapat mencapai 0,5 sampai 4 meter. Banyak mengandung air, mudah dipatahkan, berwarna hijau keunguan, dan tertutup oleh pelepah daun. Yang kedua dari daun. Daun dari tabar-tabar berupa daun tunggal, berwarna hijau, berbentuk lonjong, tersusun secara spiral melingkari batang, dan memiliki lebar 8-11 cm serta panjang 11-28 cm. Yang ketiga dari bunga. Bunganya berbentuk bulir besar yang terletak di ujung batang, berwarna putih atau kuning. Mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang 1 cm dan diameternya 5 mm. Panjang benang sari 6 cm dan putik tersembul di atas kepala sari. Yang keempat dari buah. Buahnya merupakan buah kotak yang berbentuk telur dan berwarna merah. Yang kelima dari biji. Biji dari tabar-tabar berbentuk kecil dan keras, berwarna hitam, dan memiliki diameter dengan ukuran 2 mm. Yang keenam dari rimpang. Rimpang dari tabar-tabar berbentuk bundar atau tidak beraturan, kadang-kadang berpori, berwarna coklat pucat, memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tebalnya 2-7 mm. Dan yang ketujuh dari akar. Akar dari tabar-tabar berbentuk akar serabut dan berwarna putih atau kuning kotor. Bagian E adalah habitat dari tanaman tabar-tabar. Tanaman tabar-tabar hidup di dataran rendah sampai pegunungan, terletak 1000 meter di atas permukaan laut, terutama di tempat lembab dan agak terlindung, suhu minimum 13 derajat Celcius, dan tanah yang kaya akan organik. Bagian F adalah kandungan kimia yang terdapat pada tanaman tabar-tabar. Senyawa-senyawa kimia yang terdapat pada tanaman tabar-tabar, misalnya dioskinin, diostin, prasilin, sitosterol, tigogenin, dan lain sebagainya. Bagian G adalah manfaat dari tanaman tabar-tabar. Manfaat dari tanaman tabar-tabar yaitu yang pertama sebagai tanaman hias. Tanaman tabar-tabar dapat dijadikan sebagai tanaman hias yang biasanya ditanam di pekarangan rumah. Yang kedua sebagai tanaman obat. Tanaman tabar-tabar sebagian besar berkhasiat sebagai obat yang bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Bagian H adalah khasiat dari tanaman tabar-tabar sebagai obat. Bagian-bagian dari tanaman tabar-tabar yang dapat dijadikan sebagai obat yaitu rimpang, batang, daun, dan bunganya. Yang pertama dari rimpangnya. Rimpang dapat dijadikan sebagai obat lengkap, obat demam, perut kembung, kontrasepsi KB, dan peluru air seni atau diuretik. Yang kedua dari batangnya. Batang dapat dijadikan sebagai obat radang mata, penyubur rambut, penurun panas atau antipiretik, dan penawar racun bisa ular. Yang ketiga dari daunnya. Daun dapat dijadikan sebagai obat gatal-gatal atau antipuritik. Dan yang terakhir dari bunganya. Bunga dapat dijadikan sebagai obat pegal pada lutut. Bagian yang terakhir adalah cara budidaya tanaman tabar-tabar. Tanaman tabar-tabar dapat dibudidayakan dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif yaitu yang pertama dengan rimpanya, di mana rimpang yang tunggal akan menghasilkan tunas yang baru dan bisa berkembang menjadi rumpun. Yang kedua dengan batangnya, yaitu dengan pembagian batang ataupun stek batang. Kemudian secara generatif, tanaman tabar-tabar dapat berkembang biak melalui biji atau hasil peleburan dari putik dan benih sarinya. Baiklah, sekian dari materi tentang tanaman tabar-tabar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.